Halo sobat, saya Hardi Gunadarma. Ini kali pertama kalinya saya posting video di YouTube, oke? Tujuan saya posting video di YouTube ini berkaitan dengan proses belajar saya untuk public speaking. Agar apa? Agar ketika saya melihat atau mereview pembelajaran saya tinggal buka YouTube dan lihat channel saya sendiri gitu. Jadi buat kalian semuanya yang mau belajar public speaking bareng, mari kita mulai dari sekarang. Oke, ini video pertama, benar-benar pertama di YouTube, oke ya kan? Nah, disclaimer dulu. Barangkali kedepannya saya akan menyampaikan sebuah materi atau pembahasan yang akan saya bahas. Karena saya public speaking mungkin pasti ada yang dibahas gitu kan. Nah, untuk materinya itu mungkin salah atau benarnya itu bagian kedua gitu. Nah, untuk bagian pertama ataupun poin utamanya itu saya ingin belajar public speakingnya gitu. Kalian itu memperhatikan tuh cara saya ngomongnya gitu. Jadi jangan ke materinya, walaupun memang ya kalau memang kalian setuju dengan apa yang saya sampaikan ataupun bahkan salah, saya minta maaf gitu ya kan. Nah, tapi saya fokusnya ke cara bicara saya, cara ngungkapin apa yang ada di pikiran saya gitu. Cara saya ngucapin, cara gerakan saya, cara senyum saya, cara perhatian saya terhadap kalian ketika saya berbicara. Nah, itulah yang harus kalian perhatikan. Oke? Ini kali pertama kalinya saya konten di YouTube, jadi so yuk kita mulai. Oke sobat, karena kita membahas tentang public speaking, jadi saya akan menerangkan mengenai materi kali ini, yaitu public speaking. Gimana ataupun bahkan apa yang saya lakuin tentang public speaking. Jadi untuk kalian barangkali punya saran nih, Hardi, kamu tuh harusnya kayak gini. Hardi, kamu tuh harusnya kayak gini. Kalian bisa komen aja, nanti saya terapin karena kita atau saya di sini tujuannya belajar, benar-benar belajar public speaking. Oke, dari apa yang saya riset, yang saya dapat, ataupun bahkan saya dari internet, dari lihat channel-channel di YouTube, itu mereka menggunakan public speaking itu dengan cara yang pertama. Poin yang pertama yaitu happy atau menyesuaikan keadaan. Maksudnya menyesuaikan keadaan ini dalam artian kita harus menyesuaikan keadaan wajah kita ketika momen-momen tertentu gitu. Contoh halnya, ketika cerita ataupun materi yang kita bawakan ini berisi dengan kesenangan, wajah kita harus senantiasa senang ataupun tersenyum seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, waktu-waktu tersebut itu mempengaruhi audiens kita, penonton sekalian gitu kan. Penonton sekalian untuk memahami lebih dalam apa yang saya sampaikan. Nah, ingat ya, saya menyampaikan materi sesuai yang ada di otak saya dan apa yang saya pahami. Jadi kalau salah, fokus aja ke cara saya menyampaikan sesuatunya. Oke, kita lanjut. Nah, setelah happy, ada juga momen dimana kita ini sedih gitu. Sedih ketika menyampaikan sesuatu yang emang konteksnya tuh sedih gitu. Kita harus sedih, benar-benar suara dipelanin. Ya Allah, kayak gitu-gitu kan. Kayak ya intinya kalau sedih, ya sedih. Contoh cerita, ibu kita sudah melahirkan kita. Dari kita kecil sampai kita dewasa, ibu kita, orang tua kita membiayai kita tuh kan. Nah, seperti itu. Nggak mungkin dong kalau misal kita cerita tentang contoh kesenangan gitu kan, kita malah ekspresi kita ini sedih. Itu tidak amazing atau tidak oke gitu. Itu tidak akan menyampaikannya dengan baik. Nah, itu mulai dari happy atau ekspresi wajah kita gitu, dari nada suara gitu kan. Oke, kita masuk ke poin yang kedua. Oke sobat, yang pertama yaitu tadi kan udah kita bahas, yaitu cara wajah kita, menerapkan wajah kita di situasi-situasi tertentu, dan cara nada suara kita. Oke. Nah, yang ketiga sekarang yaitu gestur tubuh kita. Gimana kita kayak gini-gini gitu kan, kayak gini, ini satu atau gini. Nah, itu adalah gestur kita, gerakan tubuh kita terhadap apa yang kita sampaikan. Nah, saya juga belum tahu nih gimana yang benarnya, gimana yang salahnya, atau bahkan kayak gimana gitu. Jadi kalian bisa komen buat gimana cara saya menyampaikan agar kalian ataupun audiens saya bisa dapat memahami apa yang saya sampaikan. Nah ya kan, poinnya yaitu gimana cara gestur tubuh kita ketika menyampaikan. Saya pun masih bingung nih, jadi mungkin konten-konten ke depannya saya bakal bahas lagi. Nah, jadi saya minta saran dari kalian semua. Oke, yang poin yang keempat, tadi kan pertama itu
gestur muka, pengucapan. Yang kedua, nada. Yang ketiga, gestur badan. Nah, sekarang yang keempat. Nah, yang keempat ini berkaitan dengan panik dan tidak bisa menyampaikan sesuatu yang ada di otak kita gitu. Nah, ini juga saya sering, bahkan sekarang pun saya udah nyatet apa yang bakal saya sampaikan gitu ya kan. Tapi apa yang saya pikirin sama apa yang saya ucapin itu berbeda. Nah, gimana caranya itu? Mungkin dengan caranya ya kita harus terus-terusan berlatih, ataupun bahkan kita merangkai kata kita yang sering digunain ditulisan gitu, ditulis dengan kata yang kita sering gunain gitu. Ketika contoh halnya presentasi. Nah, presentasi itu mungkin materinya kan udah disiapin. Nah, kita tinggal mempresentasikan dengan menggunakan kata kita. Cuma itu tuh bahkan sulit banget untuk mengungkapkan yang memang ada di pikiran kita, yang memang pemahaman kita. Nah, lagi dan lagi saya minta bantuan dari kalian. Gimana caranya agar menghilangkan rasa panik yang sebenarnya gitu. Ini kan saya patah-patah ini, benar-benar patah-patah ini. Ada beberapa klip untuk buat video ini, yang sejelek ini tuh beberapa klip. Untuk kali ini itu saja.